Selamat datang kembali di channel Fungsional Indonesia. Bagi kalian yang akan menghadapi seleksi, video kali ini akan mengulas soal dan pembahasan asesmen uji kompetensi JPT Madya. Simak pembahasan ini sampai selesai. Mari kita mulai. Soal 1. Sebuah kementerian yang mengelola infrastruktur strategis nasional sedang melaksanakan proyek prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Di tengah jalan, ditemukan indikasi manipulasi data kelayakan lingkungan oleh pihak ketiga yang melibatkan oknum internal eselon di bawah Anda. Dampak lingkungan yang tidak termitigasi berpotensi memicu bencana ekologis dalam 5 tahun ke depan. Di sisi lain, menghentikan proyek secara sepihak akan menurunkan kepercayaan investor global terhadap stabilitas regulasi negara, memicu gugatan arbitrase internasional sebesar triliunan rupiah, dan menghambat target pertumbuhan ekonomi nasional. Media massa mulai mencium isu ini dan publik menuntut transparansi. Sebagai JPT Madya, langkah strategis dan diplomatis apa yang paling tepat Anda ambil untuk mengelola krisis ini? A. Menghentikan total proyek demi menegakkan integritas tanpa kompromi dan bersiap menghadapi gugatan arbitrase. B. Melanjutkan proyek dengan pengawasan ketat seraya melakukan audit investigatif internal secara tertutup demi menjaga stabilitas ekonomi. C. Membentuk tim independen untuk audit kelayakan ulang, menonaktifkan oknum yang terlibat, dan mengumumkan langkah korektif transparan ke publik. D. Melakukan negosiasi ulang secara rahasia dengan investor untuk membebankan biaya perbaikan lingkungan tanpa mengubah lini masa proyek. E. Melimpahkan seluruh tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga dan fokus pada percepatan penyelesaian sisa proyek. Jawaban. C. Pembahasan. Opsi C adalah langkah strategis paling tepat karena seorang JPT Madya harus mampu mengintegrasikan penegakan integritas, mitigasi risiko makro, dan komunikasi krisis yang efektif secara simultan. Penonaktifan oknum internal dan pembentukan tim independen untuk audit ulang merupakan bentuk ketegasan hukum dan mitigasi risiko bencana ekologis jangka panjang, sedangkan pengumuman langkah korektif secara transparan ke publik berfungsi memulihkan kepemimpinan serta kepercayaan masyarakat, public trust, sekaligus memberikan posisi tawar hukum yang kuat bagi negara jika harus menghadapi risiko arbitrase internasional atas dasar keselamatan publik. Soal 2. Pemerintah pusat melalui kementerian, Anda berencana membangun kawasan ekonomi khusus, KEK, berbasis teknologi di sebuah wilayah luar Jawa yang kaya akan sumber daya alam. Namun, wilayah tersebut dihuni oleh masyarakat adat yang memegang teguh hukum ulayat atas tanah tersebut. Terjadi polarisasi tajam. Kelompok pemuda adat mendukung proyek demi lapangan kerja, sementara Dewan Tetua Adat menolak keras karena khawatir akan hilangnya identitas kultural dan kerusakan situs sakral. Konflik horizontal mulai memanas di tingkat lokal, dan beberapa LSM internasional mulai menggalang kampanye negatif global yang mengancam kredibilitas investasi ini. Selaku JPT Madya yang berfungsi sebagai perekat bangsa, bagaimana desain kebijakan yang Anda formulasikan untuk mengatasi kebuntuan tersebut? A. Menggunakan pendekatan hukum positif bahwa tanah tersebut adalah milik negara dan melanjutkan pembangunan demi kepentingan nasional. B. Menunda proyek tanpa batas waktu untuk menghindari pertumpahan darah dan memindahkan alokasi anggaran KEK ke wilayah lain. C. Melakukan sosialisasi masif satu arah berbantuan aparat keamanan untuk meyakinkan tetua adat akan keuntungan finansial proyek. D. Mendesain ulang tata ruang KEK dengan mengeksklusi situs sakral serta mengintegrasikan tetua adat dalam badan pengelola KEK. E. Memberikan kompensasi finansial tunai dalam jumlah besar langsung kepada masing-masing kepala keluarga masyarakat adat. Jawaban. D. Pembahasan.
Opsi D dipilih karena kompetensi sosiokultural JPT Madya menuntut kemampuan meredam konflik horizontal berskala nasional melalui kebijakan yang inklusif policy, dan berkeadilan. Tindakan mengeksklusi situs sakral merupakan bentuk nyata penghormatan terhadap identitas budaya masyarakat adat, sementara mengintegrasikan para tetua adat ke dalam badan pengelola KEK menciptakan partisipasi bermakna, meaningful participation, yang mengubah potensi resistensi menjadi aliansi strategis, sekaligus memitigasi kampanye negatif LSM internasional tanpa harus mengorbankan agenda pembangunan nasional. Soal 3. Data makro menunjukkan adanya perlambatan pertumbuhan sektor UMKM nasional sebesar 2% dalam 2 kuartal terakhir yang berdampak langsung pada penurunan penyerapan tenaga kerja. Sebagai JPT Madya, Anda diminta merumuskan intervensi kebijakan strategis jangka panjang yang didanai oleh APBN. Tim analis Anda memberikan 2 dokumen. Dokumen X berisi data ekonometrika komprehensif yang menunjukkan akar masalah adalah regulasi perizinan yang tumpang tindih dan tingginya biaya logistik antar pulau. Dokumen Y berisi laporan survei persepsi publik yang menginginkan bantuan sosial modal tunai langsung. Mengingat kementerian Anda wajib mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian WTPE dari BPK dan memastikan efisiensi belanja negara. Bagaimana Anda menyikapi kedua data tersebut dalam formulasi kebijakan? A. Memprioritaskan dokumen Y untuk pembagian bansos modal tunai agar popularitas pemerintah terjaga dan dampak ekonomi instan terlihat. B. Mengabaikan kedua dokumen dan menyusun program baru berdasarkan intuisi kepemimpinan dan keberhasilan negara lain. C. Mengintegrasikan dokumen X untuk reformasi regulasi sistem perizinan terintegrasi digital dan perbaikan rantai pasok nasional secara struktural. D. Mengalokasikan 100% anggaran untuk pembangunan infrastruktur fisik pelabuhan baru di seluruh wilayah tanpa mereformasi regulasi. E. Menggabungkan bansos tunai, dokumen Y, dan subsidi logistik secara merata, tanpa mengubah sistem regulasi perizinan yang ada. Jawaban. C. Pembahasan. Opsi C paling tepat karena mencerminkan prinsip formulasi kebijakan berbasis bukti, evidence-based policy, yang berdampak jangka panjang dan efisien secara fiskal. Berdasarkan data objektif dokumen X, akar masalah UMKM bersifat struktural, regulasi dan logistik, sehingga intervensi berupa digitalisasi sistem perizinan terintegrasi dan perbaikan rantai pasok akan menciptakan efisiensi belanja negara yang berkelanjutan, berbeda dengan pemberian bansos tunai, dokumen Y, yang bersifat konsumtif, berisiko tinggi terhadap akuntabilitas anggaran, dan dapat mempersulit kementerian dalam mempertahankan predikat WTP dari BPK. Soal 4. Sebagai JPT Madya yang baru dilantik di kementerian yang membidangi pelayanan publik, Anda dihadapkan pada kenyataan bahwa indeks kepuasan masyarakat berada pada zona merah akibat lambatnya pelayanan manual. Anda menginisiasi transformasi digital menyeluruh melalui implementasi sistem aplikasi pelayanan berbasis Artificial Intelligence, AI. Kebijakan ini mendapat resistensi masif secara laten dari jajaran birokrat senior, eselon 3 dan 4, yang merasa terancam kenyamanannya dan khawatir kehilangan otoritas informal. Beberapa oknum bahkan melakukan tindakan pembangkangan halus, silent sabotage, dengan sengaja memperlambat migrasi data, sehingga sistem baru dinilai publik tidak efektif. Menghadapi resistensi kultural dan struktural ini, strategi manajemen perubahan apa yang akan Anda terapkan selaku role model? A. Menerapkan sanksi disiplin keras dan mutasi massal seketika bagi seluruh pejabat senior yang terindikasi melakukan resistensi. B. Membatalkan implementasi aplikasi AI dan kembali ke sistem manual demi menjaga harmoni dan soliditas internal kementerian. C. Melakukan pendekatan personal, mendesain program talent management _upskilling
serta melibatkan pejabat senior sebagai change agents. D. Menyerahkan urusan operasional aplikasi sepenuhnya kepada vendor pihak ketiga eksternal tanpa melibatkan AAKSN internal lagi. E. Mengabaikan resistensi internal tersebut dan fokus melakukan kampanye humas ke media bahwa sistem baru sudah berjalan sukses. Jawaban. Cabuas, pembahasan. Opsi C merupakan strategi kepemimpinan transformasional level 5 yang paling efektif dalam mengelola perubahan budaya organisasi birokrasi. Mengatasi resistensi struktural tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan represif, sanksi mutasi massal, atau pengabaian, melainkan dengan memitigasi kecemasan pegawai melalui program pengembangan kompetensi, upskilling, dan melibatkan para pejabat senior sebagai agen perubahan, change agents, sehingga memunculkan rasa kepemilikan, sense of ownership internal terhadap sistem AI yang baru demi keberhasilan transformasi digital jangka panjang. Soal 5. Dalam rangka menyukseskan program prioritas nasional swasembada pangan yang tercantum dalam RPJPEN, Kementerian Anda, Kementerian A, ditunjuk sebagai koordinator utama makro proyek cetak sawah baru. Proyek ini membutuhkan sinkronisasi lintas sektor yang sangat ketat. Kementerian B menyediakan alokasi lahan kehutanan, Kementerian C membangun infrastruktur irigasi, dan pemerintah daerah menyediakan tenaga kerja tani. Namun, dalam rapat koordinasi perdana, terjadi ego sektoral yang akut. Kementerian B menolak melepas lahan karena target capaian tutupan hutan mereka akan turun. Kementerian C mengeluhkan keterbatasan anggaran fiskal di tahun berjalan, dan Pemda mengkhawatirkan dampak sosial transmigrasi lokal. Sebagai JPT Madya, langkah aliansi strategis dan tata kelola hubungan kelembagaan, apa yang harus Anda lakukan untuk memecahkan kebuntuan koordinasi ini? A. Melaporkan kegagalan koordinasi ini kepada Presiden dan meminta diterbitkannya instruksi Presiden, Inpres, yang bersifat memaksa. B. Menyusun nota kesepahaman MOU integratif yang menyelaraskan KPI Key Performance Indicators bersama serta merancang skema tukar guling capaian kinerja antar lembaga. C. Melanjutkan proyek cetak sawah secara mandiri hanya di atas lahan yang sudah dimiliki Kementerian A tanpa melibatkan instansi lain. D. Menyetujui tuntutan Kementerian B dan C untuk menunda proyek hingga periode RPJMN berikutnya demi menjaga hubungan baik. E. Mengambil alih kewenangan penganggaran Kementerian C dan kewenangan lahan Kementerian B secara sepihak atas nama proyek strategis nasional. Jawaban. B. Pembahasan. Opsi B adalah jawaban yang benar karena seorang JPT Madya harus mampu membangun aliansi strategis dan melakukan sinkronisasi program makro lintas sektor demi target RPJMN. Hambatan ego sektoral biasanya berakar dari benturan target kinerja, KPI, masing-masing instansi, sehingga solusi manajerial yang tepat adalah merumuskan win-win solution melalui MOU integratif yang menyelaraskan target bersama, shared goals, serta menyusun skema tukar guling kinerja, misalnya kompensasi reboisasi lahan di area lain, agar seluruh instansi dapat berkontribusi tanpa mengorbankan capaian sektoral mereka sendiri. Itulah seluruh pembahasan mengenai asesmen uji kompetensi JPT Madya. Untuk mendapatkan bank soal yang lebih komprehensif, silakan langsung kunjungi fungsional.id. Jangan lupa untuk subscribe channel Fungsional Indonesia. Terima kasih dan sukses selalu! Kalau Anda mau latihan soal yang jauh lebih lengkap, langsung aja masuk ke Sistem Tes CBT Fungsional Indonesia. Di sana ada lebih dari 100 soal, pembahasan otomatis, penilaian real time, dan simulasi yang benar-benar mirip uji kompetensi asli, bukan bocoran, tapi latihan serius untuk Anda yang ingin lolos asesmen eselon 3. Buruan buka www.fungsional.id,
Klik masuk sistem CBT dan mulai uji kemampuanmu sekarang juga. Ayo, tingkatkan kompetensi ASN Indonesia mulai dari Anda.